Kami akan membahas lebih jauh terkait penolakan RUU HIP yang hari ini disikapi dengan unjuk rasa di sejumlah wilayah. Di studio sudah bersama kami Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Yusuf Martak dan juga dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Baik, hari ini pemerintah DPR dan juga pemerintah sudah sepakat untuk tidak segera membahas RUU HIP tapi unjuk rasa masih berlangsung. Pak Yusuf mungkin bisa dijelaskan kenapa masih ada unjuk rasa, apalagi yang dituntut? Jadi begini, unjuk rasa pada hari ini tidak berdiri sendiri. Unjuk rasa pada hari ini adalah tindak lanjut daripada unjuk rasa tanggal 24 Juni 2020, di mana kami berunjuk rasa dan menyampaikan surat pernyataan ada 8 poin yang saat itu ya memerlukan perjuangan dan memerlukan waktu yang cukup panjang baru ditemui oleh pimpinan DPR. Nah, di beberapa poin yang kami sampaikan, di antaranya yang poin pertama itu mengharapkan atau menyampaikan agar pembahasan RUU HIP ini dicabut dari prolegnas. Jadi menurut Anda tidak segera dibahas itu tidak cukup? Bukan tidak segera dibahas. Saat itu Menko Polhukam menyatakan bahwa apabila nanti DPR mengirim ke pemerintah, maka pemerintah akan menghentikan. Nah, tapi biarkan dulu saya lanjutin. Nah, pada poin 2 kami mengawal atau paling tidak konsisten mengikuti maklumat MUI tentang penolakan RUU HIP. Jadi aksi kami ini setelah keluarnya surat-surat pernyataan dari NU, organisasi besar ya, Ormas Islam Besar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maklumat MUI dan aksi-aksi di beberapa daerah. Karena tidak ada respon positif baik dari pemerintah maupun DPR dan kami mendengar bahwa barang itu masih ada di DPR, maka kami mengadakan aksi pada tanggal 24 Juni. Baik, atau hari ini juga masih belum puas artinya karena tidak segera dibahas, yang diharapkan adalah dicabut ya. Kami aksi itu bukan tidak puas. Pemerintah baru menyampaikan karena kami mau aksi. Baik, Pak Ade, Anda melihat unjuk rasa hari ini terkait dengan RUU HIP? Ya mestinya seperti tadi disampaikan, ceritanya sudah selesai, paling tidak untuk sementara. Kita sedang belajar demokrasi di sini. Kelompok-kelompok yang menentang RUU HIP sudah secara sangat jelas menyampaikan penolakannya. Dan itu sekarang sudah dijawab oleh pemerintah dan DPR. Dan pada hari ini dikatakan bahwa tidak akan dibahas. Ya. Dan kemudian lahirlah yang BPIP itu. Nah, dalam demokrasi ini kan biasa semua. Unjuk rasa boleh, menolak boleh, dan kemudian pemerintah dan DPR yang sebetulnya seharusnya merancang itu, membicarakan itu, sudah memutuskan mereka mendengar apa kata masyarakat. Ya, jadi the voice has been heard. Nah, ketika ini sudah terjadi, ya seharusnya memang sudah selesai. Tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi unjuk rasa menolak undang-undang HIP. Baik, seharusnya tidak ada unjuk rasa, Pak Yusuf? Seharusnya tidak ada unjuk rasa kalau pemerintah menyampaikannya bukan hari ini. Kami kan unjuk rasa ini kan bukan seperti orang beli nasi di warung, dibeli sekarang, dimakan sekarang. Kami kan udah merencanakan sebelumnya. Dan hari ini itu bukan hanya dari Aliansi Nasional Anti Komunis loh ya yang demo ya, ada dari GMBI, GSBI, ada dari buruh. Jadi di mana-mana demo memang. Jadi karena banyaknya RUU yang mau dipaksakan, undang-undang yang mau dipaksakan di saat kondisi Covid saat ini. Jadi bagaimana Anda kemudian menanggapi ketika DPR dan pemerintah menyatakan bahwa tidak akan segera dibahas dalam waktu dekat RUU HIP ini? Saat itu pemerintah menyatakan begitu. Waktu kami bertemu dengan DPR pertamanya berusaha menjelaskan, tapi akhirnya di ujung menyatakan bahwa dari DPR sudah disampaikan ke pemerintah. Nah, kami baru tahu saat itu. Loh, berarti pemerintah bohong saat itu. Bilang belum. Kalau dikirim ke pemerintah, pemerintah akan menghentikan, tapi ternyata sudah ada di pemerintah. Nah, itulah yang makanya kami tunggu, kami tidak ada aksi. Tapi karena tidak ada dan selalu isunya bahwa partai-partai tertentu tetap akan melanjutkan. Bahkan Ketua MPR bertemu dengan organisasi besar Nahdlatul Ulama menyatakan akan mengusulkan mengganti RUU HIP dengan itu kan BPIP. Kemarin-kemarin ya. Tapi setelah ada keputusan itu, apakah nanti akan ada unjuk rasa lagi atau ini berakhir polemik itu? Begini, selama akan ada indikasi merubah
Pancasila, kita tetap akan aksi. Pak Ade melihat memang ada indikasi merubah Pancasila? Ya, kalau saya jelas tidak ya. Sudah pernah saya sampaikan, itu bicara tentang terutama pasal 7, kalau tidak salah, Trisila dan Ekasila, yang sebetulnya memang pasal itu bisa dengan mudah dibuang saja, dicoret. Ya. Karena itu kan sebetulnya bukan mengatakan Pancasila itu adalah Trisila, tapi ada misalnya dijelaskan tentang ciri pokok Pancasila. Ya. Tapi artinya gini, masyarakat kelompok-kelompoknya yang terkait dengan Pak Yusuf Martak dan kawan-kawan sudah menyampaikan keberatannya, penolakannya, dan tadi saya dengar dari berita Kompas TV sudah dinyatakan bahwa itu pasti dihilangkan. Ya. Di pasal Trisila dan Ekasila itu pasti dihilangkan. Nah, kalau pasal itu sudah tidak ada, maka sebetulnya dengan sendirinya, suara saya terdengar nggak ya? Ya, silakan Pak Ade. Ya. Dengan hilangnya pasal tersebut, dengan sendirinya, tuduhan tentang adanya muatan komunisme itu hilang dengan sendirinya. Apalagi sekarang dikatakan pasal tentang TAP MPRS yang terkait dengan komunisme itu juga akan dihidupkan kembali. Jadi mestinya saya kaitkan dengan pertanyaan Anda kepada Pak Yusuf tadi ya. Kalau sampai hari ini oke, masih ada karena memang belum pernah tegas dinyatakan ya bahwa RUU HIP itu akan untuk saat ini dihentikan ya. Dan belum ada penjelasan tentang akan dihilangkannya pasal tersebut ya. Tapi kalau sekarang pemerintah dan DPR sudah menyatakannya secara tegas, logika saya sih mestinya ya harapan kita semua lah ya kepada Pak Yusuf dan kawan-kawan ini sudah tidak lagi menjadi isu karena perjuangan Bapak-bapak sudah selesai. Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mencapai tujuan. Sudah selesai kalau menurut Pak Ade, sudah mencapai tujuannya, tidak ada kemudian Ekasila atau Trisila dan TAP MPRS pun dihidupkan kembali dalam RUU BPIP. Jadi benar, jadi bukan hanya menurut Pak Ade saja, kami pun juga sedang menunggu. Seperti apa konsep yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR? Bukankah sudah jelas ketika tidak ada pembahasan soal konsep Trisila dan Ekasila, kemudian TAP MPRS yang sebelumnya disebutkan tidak ada di RUU HIP akan dihidupkan kembali. Juga ada memasukkan pasal tentang bagaimana fungsi dan tugas BPIP. Belum ada, Mbak. Jadi DPR saja tadi, delegasi kami masuk ke dalam, bertemu dengan Balek, itu belum. Mereka pun juga tidak membahas hari ini. Jadi mereka belum tahu seperti apa konsepnya. Jadi kami pun juga belum tahu. Jadi tidak mungkin kami menyampaikan aspirasi baik melalui dialog maupun melalui aksi kalau kami belum membaca. Kami akan membaca dulu seperti apa. Kalau memang sudah tidak ada lagi, tidak ada indikasi akan merubah dari Trisila menjadi Ekasila dan akhirnya dengan gotong royong, ya otomatis nggak perlu lagi. Jadi dalam pertemuan hari ini belum ada pembahasan itu? Nggak ada. DPR sendiri belum membahas hari ini. Karena baru disampaikan oleh pemerintah. Makanya tadi itulah pertanyaannya kenapa ada aksi. Justru kenapa ada aksi karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah. Baru disampaikan hari ini. Ade, silakan ditanggapi. Oh iya, yang disebut Pak Yusuf itu yang belum ada kejelasan itu tentang RUU BPIP, Mbak. Ya, itu kan tadi dikatakan akan ada RUU BPIP. Itu yang akan dipelajari oleh teman-teman 212 Pak Yusuf dan kawan-kawan. Ya, tapi ya saya sih percaya saja. Menurut saya memang salah satu sumber pokok masalah dari RUU HIP itu adalah munculnya pasal-pasal tersebut. Yang sebetulnya saya selalu beranggapan kalau pasal itu dihilangkan saja, ditambahkan saja, ya TAP MPRS, sebenarnya sudah selesai masalahnya, ya. Karena logikanya begitu. Tapi ini kan sekarang memang menjadi kemana-mana karena di lapangan itu kondisinya tidak seperti serasional yang Pak Yusuf sampaikan barusan itu. Apa yang Anda lihat, Pak Ade? Ya misalnya tadi di footage yang disampaikan oleh Kompas TV ada juga misalnya turunkan Jokowi gitu ya, atau bubarkan PDIP. Nah itu yang sebetulnya pesan-pesan yang akhirnya mengganggu, merusak dialog yang harusnya berjalan sehat saja. Kenapa ada tulisan itu, Pak Yusuf? Begini, kalau memang itu akan kita sikapi, kok rasanya semua ya. Tadi suaranya baik dari buruh GSBI itu juga menyatakan demikian, sama. Dengan agenda yang berbeda.
Oke. Dia menyikapi tentang Omnibus Law. Bagaimana rakyat tenaga kerja diperas, sementara yang katanya akan memperhatikan mewakili. Ya, ini suara itu semua disuarakan. Berarti ada kesalahan dari pemerintah. Apa korelasinya ketika RUU HIP diprotes, tapi juga ada menuntut pemakzulan presiden? Nanti akan dibahas lepas jeda ya, Pak Yusuf bersama kami di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami, saudara kami akan segera kembali.